Hai, assalamualaikum semuanya. Minal aidin wal faizin ya. Nggak kerasa banget, bentar lagi udah mau lebaran. Lebaran tuh biasanya kita identik banget bikin rendang. Nah, video kali ini aku mau bagikan resep rendang asli orang Minang. Ini rasanya tuh enak banget, dagingnya lembut. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Langkah pertama di sini aku mau gongseng kelapanya dulu. Di sini aku beli 5 ribuan, beratnya aku lupa berapa. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja, jangan api yang besar nanti cepat gosong. Setelah itu si kelapanya jangan lupa diaduk atau dioseng seperti ini ya, jangan ditinggalkan supaya si kelapanya nggak gosong bawahnya. Kalau gosong nanti hasilnya itu bakal pahit. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Ini udah cukup ya. Ini boleh dimatikan kompornya. Kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, ini bakal aku blender karena aku males banget mau ngulek ataupun mau tumbuk. Jadi ikut cara cepat aja. Nah, ini ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng sekitar 2-3 sendok makan aja. Ini langsung kita blender. Untuk teman-teman yang nggak punya blender, boleh banget diulek biar halus, kemudian ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng sekitar 2-3 sendok makan. Setelah kelapa gongsengnya ini udah halus, boleh dimatikan. Kira-kira hasilnya itu seperti ini, halus, mulus, harum banget. Langkah selanjutnya kita siapkan rempah-rempahnya. Di sini bakal aku siapkan bumbu pemasak kambing. Nah, di sini aku pakai yang instan aja, merek yang ini. Kalau nggak punya bisa merek yang kiri. Kalau misalnya teman-teman di daerahnya nggak ada jual bumbu pemasak kambing ini, boleh dibikin manual seperti ini. Untuk takaran dan nama rempah-rempahnya ada di layar atas aja. Nah, tapi di video ini nggak ada jinten karena di rumah emang nggak ada. Untuk teman-teman harus tambahin jinten ya supaya rasanya itu lebih enak, lebih harum. Rempah-rempahnya itu banyak banget, ada kayu manis, ketumbar, lada, kemudian ada bunga lawang dan lain-lain ya. Caranya itu gampang banget, ini disangrai sampai harum dan berubah warna. Kalau udah harum dan berubah warna, ini bisa langsung di blender aja sampai halus, sampai jadi tepung. Tapi mohon maaf banget, aku nggak bikin tutorialnya karena nggak terkejar waktunya ya. Nah, kalau bumbu rempah-rempahnya ini udah selesai, lanjut kita bikin bumbu halusnya. Di sini untuk bumbunya takaran daging 2 kilo, ada 250 gram bawang putih, 500 gram bawang merah, kemudian ada 50 gram kemiri. Untuk takaran yang 1 kilo daging, aku bakal catat di bawah ya. Setelah itu bawang merah, bawang putih, serta kemirinya ini ditambahkan air secukupnya aja, kemudian blender hingga halus. Nah, setelah ini halus, boleh dipindahkan ke dalam wadah aja. Lanjut, aku mau ngeblender cabe. Nah, di sini aku nggak mau pakai cabe banyak-banyak karena pada nggak suka pedas. Di sini aku pakai cabe sekitar 300 gram. Ini boleh pakai 500 gram ya. Boleh juga ditambahkan dengan cabe rawit. Kemudian ada juga 250 gram lengkuas dan 100 gram jahe. Ini di blender dan ditambahkan dengan secukupnya air putih. Blender sampai benar-benar halus. Nah, setelah halus ini boleh dimasukkan ke dalam wadah yang bawang tadi, nggak apa-apa, kita campur aja. Langkah selanjutnya aku mau siapin rempah-rempah daunnya seperti 5 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya ukuran kecil, kalau ukuran besar cukup 4 aja. Setelah itu buang bagian tengahnya lalu iris tipis-tipis. Bahan selanjutnya di sini aku udah siapin 10 lembar daun jeruk, sama juga bagian tengahnya dibuang kemudian diiris tipis-tipis. Lanjut siapkan serai. Serainya sebelumnya udah aku geprek terlebih dahulu. Untuk serainya aku pakai 4 batang. Kemudian ada daun salam. Daun salamnya udah kering, gak apa-apa ya. Lanjut proses pemasakan. Kita siapkan wajan, kemudian masukkan santan. Ini santannya dari 8 butir kelapa. Untuk santannya di sini aku beli jadi yang di pasar, tapi yang emang fresh dari kelapa, bukan yang dari santan instan ya. Diusahakan jangan pakai santan instan supaya nanti hasilnya lebih bagus dan pastinya rendangnya jadi lebih enak.
Setelah semua santannya masuk, bumbu yang udah dihaluskan tadi langsung aja dimasukkan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, lengkuas, dan jahenya. Ini diaduk merata, ini jangan ditinggalkan ya, ini harus diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Nah, kalau santannya udah berubah warna, udah sedikit bergumpal di atasnya, daun-daunnya boleh langsung dimasukkan aja. Ini diaduk merata, ini jangan ditinggalkan, sekali lagi jangan ditinggalkan dulu. Nah, ini dimasak sampai santannya ini mendidih. Nah, setelah santannya udah mendidih seperti ini, boleh dimasukkan kelapa gongsengnya. Di sini aku pakai 6 sendok makan. Ini bakal aku aduk-aduk dulu supaya bawahnya nggak gosong. Kemudian masukkan juga bumbu pemasak kambing atau bumbu rempah yang udah kita bikin tadi sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata, pastikan ini nggak usah ditinggal, ini masih tetap diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Ini dimasak hingga mendidih dan kadar minyaknya sedikit keluar. Nah, ini bahan utamanya ada 2 kg daging sapi. Ini udah aku potong, dipotong sama penjual dagingnya, jadi aku nggak tahu cara motongnya kayak mana. Kembali lagi ke santan, kalau udah mendidih dan kadar minyaknya udah sedikit keluar seperti ini, daging sapinya boleh langsung dimasukkan aja ya. Nah, setelah daging sapinya ini masuk, nggak harus diaduk terus-menerus, ini diaduk sesekali aja supaya bawahnya nggak gosong. Nah, kemudian di sini bakal aku tambahkan dengan 250 gram kacang merah. Sebelumnya kacang merahnya ini udah aku rendam semalaman supaya cepat lunak atau cepat lembut. Nah, ini penampakan masak yang udah 2 jam. Nah, ini penampakan masak yang udah 3 jam, udah sedikit menyusut santannya, minyaknya juga udah mulai keluar banyak. Sesekali kita aduk aja supaya bawahnya nggak gosong, nggak usah terus-menerus diaduk. Nah, ini penampakan yang udah 4 jam dimasak. Ini aduk merata dulu. Kemudian di sini bakal aku tambahkan dengan kentang yang emang untuk rendang atau kentang yang kecil-kecil ukurannya. Aduk merata. Nah, kalau yang ini sekitar 4 jam setengah dimasak. Ini udah boleh ditambahkan bumbunya atau seasoningnya. Di sini untuk seasoningnya aku hanya menggunakan 2 sendok makan garam dan setengah sendok makan penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya nih nggak dipakai juga nggak apa-apa ya, opsional karena dari santannya juga udah gurih. Nah, ini tetap dimasak lagi ya sampai rendangnya benar-benar kering. Sambil diaduk-aduk supaya bawahnya nggak gosong. Nah, kira-kira ini penampakan yang udah 5 jam dimasak. Ini sebenarnya udah matang si dagingnya, cuman masih basah. Ini disebut kalio. Nah, ini bakal aku keringkan lagi atau aku hitamkan lagi supaya rasa rendangnya lebih mantap. Tara, ini hasil 6 jam masak, warnanya udah cantik, teksturnya juga udah agak kering. Ini juga sebenarnya masih bisa agak kering lagi, tapi ini udah cukup, ini aku mau segini aja. Jadi nanti besoknya atau keesokannya bisa aku panaskan lagi. Ini udah cukup, ini langsung aku angkat aja, aku taruh di mangkuk saji. Ini rasanya tuh enak banget, dagingnya itu super lembut. Rasa rendangnya nih udah 100% sama seperti yang ada di rumah makan Padang. Ini cocok banget ya untuk hidangan lebaran nanti. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.